Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Selasa 3 Mei 2022 bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih, kesehatan, dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Sejenak mari kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Itulah janji Tuhan Yesus. Enak benar ya, jadi murid Yesus. Apapun yang kita minta dikabulkan. Sepertinya nggak ada batasnya. Apapun, apa saja. Entah dalam hal kualitas maupun dalam hal kuantitas. Padahal dalam hidup kita, kayaknya tidak begitu loh. Ada banyak sekali kebutuhan kita. Dan rupa-rupanya tidak selalu dikabulkan oleh Tuhan. Namun di mana masalahnya? Jika kita renungkan lebih dalam, ternyata tidak seperti itu. Ada, meskipun dikatakan apapun, namun ada syaratnya juga. Syarat pertama adalah kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Hanya yang kita minta dalam nama Tuhan saja yang akan dikabulkan. Dari sini kita bisa mengerti bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita asal kita minta dalam nama Dia. Maka jangan-jangan doa kita tidak terkabul karena kita minta bukan dalam nama Dia, hanya dalam nama diri, atau mungkin hanya demi nama diri. Syarat yang kedua adalah supaya dengan terkabulnya doa kita itu, Allah Bapa makin dipermuliakan. Maka Tuhan pasti mengabulkan doa kita. Jika dengan itu Allah Bapa makin kita muliakan. Tuhan pasti tidak mengabulkan jika permintaan kita itu membuat kita tidak memuliakan Bapa atau malah membuat kita jauh dari Bapa. Maka mari kita tengok doa-doa kita. Apakah doa permohonan kita sudah memenuhi dua syarat tersebut? Jika belum, pastilah doa kita tidak dikabulkan. Mari
terus belajar berdoa seturut kehendak-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus dan demi kemuliaan Bapa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami berdoa yang benar dan sejati. Semoga doa kami semakin selaras dengan kehendak-Mu yang selalu terbaik bagi kami, kini dan selamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik memberkati, melindungi, dan membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.